مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh, dan kita bersyukur karena kita bisa melaksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita berada di akhir-akhir bulan Sya'ban. Sebentar lagi, kalau enggak hari Rabu atau Kamis, kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentunya ya kita menunggu pengumuman atau sidang isbat yang diumumkan oleh pemerintah baru, kita nanti mengikuti. Dan tentunya ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan, kita harus membawa bekal yang salah satu yang harus kita siapkan adalah ilmu. Melaksanakan ibadah bulan Ramadan tapi ternyata sia-sia karena kita tidak ada bekal ilmu. Kita melaksanakan puasa, ternyata kita nggak sadar, nggak tahu bahwa puasa yang kita lakukan itu ternyata batal. Dan ketika kita masuk ke bulan Ramadan, biasanya yang dibaca adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi jelas di ayat ini bahwa puasa itu hukumnya wajib.
Dan kewajiban puasa ini sebenarnya sudah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Nabi Daud juga berpuasa, yang biasa kita kenal dengan puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ada lagi puasanya Siti Maryam. Kalau puasanya Siti Maryam itu beda dengan puasa kita. Kalau kita menahan dari makan dan minum dan yang membatalkan, kalau puasanya Siti Maryam, puasa untuk tidak berbicara. Karena pada waktu itu Siti Maryam hamil, gak ada bapaknya. Atas izin Allah. Punya anak, gak ada bapaknya. Atas izin Allah. Sehingga orang-orang di sekitarnya mencaci maki, menghina, dikatakan pelacur, pezina dan lain sebagainya. Makanya Allah memberi petunjuk supaya puasa berbicara, tidak ngomong, enggak komen ketika dikomeni yang aneh-aneh oleh orang yang ada di sekitarnya. Siti Maryam cuma menunjuk kepada anak yang digendong, yaitu siapa? Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa itu yang berbicara. Makanya salah satu mukjizat dari Nabi Isa itu bisa berbicara ketika masih bayi. Nah, anehnya anak-anak zaman sekarang itu bukan sunnahnya Nabi Muhammad, tapi sunnahnya Siti Maryam. Punya anak gak ada bapaknya. Nah, ini bahaya. Itu bukan kayak gitu sunnah itu. Kalau sekarang yang harus kita tiru adalah sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi puasa Nabi Adam. Puasa Nabi Adam itu 3 hari, yang biasa kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15. Ayyamul Bid itu artinya adalah hari-hari putih. Karena pada waktu tanggal 13, 14, 15 bulan itu purnama, bercahaya, tampak putih, sehingga suasana kayak cerah. Maka dikatakan sebagai hari-hari putih. Itu dalam sebuah pendapat. Dalam sebuah pendapat lagi mengatakan Nabi Adam ketika diusir Allah dari surga itu terbakar oleh sinar matahari sehingga badannya semuanya gosong menghitam. Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Adam, hei Adam, kalau pengen kembali ke semula, pengen memutih kembali badanmu, silahkan berpuasa 3 hari. Akhirnya Nabi Adam nyoba berpuasa tanggal 13, putih sepertiga. Tanggal 14 puasa lagi, 2/3 putih lagi, balik ke semula. Tanggal 15 puasa lagi, full semuanya memutih. Makanya disebut hari-hari putih. Ibu-ibu kalau pengen perawatan kulit badan, jadi bisa dengan puasa Ayyamul Bid, tapi harus lengkap 3 hari. Jangan sampai cuma sehari, nanti bisa hitam putih, hitam putih. Jadi harus full, okay? Jadi nabi-nabi terdahulu itu sudah berpuasa. Nah, kita juga diwajibkan berpuasa yang disebut dengan puasa Ramadan. Nah, yang kita harus siapkan itu adalah ilmu tentang masalah yang berhubungan dengan Ramadan ini, khususnya berpuasa. Kalau kita lihat dalam Al-Quran tentang berpuasa, itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakan puasa itu sampai datang malam. Jadi di sini dikatakan kita makan dan minum sampai jelas bagi kita benang putih dan benang dari benang hitam, yaitu fajar. Batasnya itu fajar sampai terbenam matahari, yaitu maghrib. Nah, di sini ini yang akhirnya muncul perdebatan. Bahkan banyak dari kaum muslimin itu yang agak berbeda pendapat. Entah yang diikuti itu pendapatnya siapa. Kasus yang biasanya diperdebatkan adalah ketika kita lagi makan sahur, kok ternyata terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan terdengar, azan subuh. Pertanyaannya, makan sahur yang kita lakukan lanjut atau seketika itu berhenti? Ibu-ibu,
Lanjut atau berhenti? Bapak-bapak? Yang jawab cuma Pak Ali, kayaknya yang lain lanjut. Yang di luar? Hah? Berhenti? Insya Allah. Kalau saya lanjut kira-kira boleh apa enggak? Halo? Kalau misalkan kita searching di YouTube, maka akan disampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang berbunyi, idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu minhu. Jika salah seorang di antara kalian mendengar azan sedangkan sendok terakhir masih ada di tangannya, maka jangan dia meletakkan sendok tersebut hingga dia menunaikan hajatnya hingga selesai. Kalau kita ngajinya di YouTube, akhirnya disimpulkan, kalau lagi makan sahur kok terdengar suara azan, maka kalau berdasarkan hadis ini lanjut atau berhenti? Kalau berdasarkan hadis ini. Dan ini yang membahayakan, karena hadis itu tidak cuma satu ternyata. Hadis itu banyak. Ada hadis lagi yang berbunyi seperti ini. Anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Faqala Rasulullah kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatla'al fajr. Bilal itu mengumandangkan azan pada suatu malam, maka Rasulullah bersabda, makan minumlah kalian sampai ibnu ummi maktum azan. Jadi di zaman Nabi azan itu ada dua, adzan di malam hari dan azan di waktu subuh. Dan ini masih dipraktekkan sampai sekarang bagi bapak ibu yang mungkin pernah berangkat haji atau umroh, azannya dua kali. Jam 3 itu azan, bukan azan subuh. Jam 4 azan lagi, yaitu azan subuh. Nah, Bilal itu azan di azan yang pertama, yaitu azan yang perkiraan jam 3-an itu. Ketika azan yang pertama, Rasulullah mengatakan, makan dan minumlah. Tetapi Rasulullah melanjutkan sampai Abdullah bin Ummi Maktum azan, karena tidak azan Abdullah bin Ummi Maktum itu kecuali di waktu subuh. Artinya apa? Yang dimaksud dengan hadis tadi adalah, kata para ulama, azan yang pertama di zaman Nabi, yaitu azannya Bilal. Artinya kalau kita lanjutkan di azan pertama boleh apa tidak? Boleh, karena memang waktunya sahur. Sedangkan di azan yang kedua wajib berhenti. Makanya kalau misalkan ada di antara kita yang makan, melanjutkan makannya di waktu sahur, sudah terdengar azan, maka batal puasa kita. Dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dikatakan, man tala'al fajru wa fihi ta'amun falyalfidhu wa yutimma saumuhu fa in ibtala'ahu ba'da ilmihi bil fajri batala saumuhu wa hadza la khilafa fihi. Barang siapa ketika terbit fajar sudah masuk waktu subuh sedangkan di mulutnya masih ada makanan, maka dia harus mengeluarkannya, menyempurnakan puasanya, dilepeh seketika itu. Jika dia menelannya setelah tahu fajar telah terbit, maka batal puasanya. Jadi Bapak Ibu, ya, salah satu persiapan kita supaya tidak salah, supaya tidak sia-sia puasa kita, maka ketika kita lagi makan sahur, ketika terdengar azan, maka seketika itu berhenti. Ustadz, tak tutup minum biar enggak tenggorokan enggak kering. Tetap tidak boleh. Makanya di Indonesia itu ada istilah imsak. Pertanyaannya adalah, ketika terdengar suara peringatan waktu imsak, pertanyaannya, boleh tidak kita lanjut makan sahur? Beda antara imsak dan azan. Batas kita nggak boleh makan adalah ketika azan subuh. Tapi kalau imsak itu belum masuk waktu subuh. Artinya apa? Boleh kita melanjutkan makan.
Itu cuma kehati-hatian, karena di zaman Rasulullah ternyata Rasulullah juga melakukan imsak. Rasulullah 10 menit sampai 15 menit sebelum azan subuh itu sudah berhenti. Tapi sekarang ini justru istilah imsak itu dikatakan bid'ah, padahal itu Rasulullah yang melakukan. Seperti misalkan dalam sebuah hadis itu dikatakan, an Anasin an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila sholati qultu kam kana bainal adzan was sahur qala qadru 50 ayah. Dari Anas, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma berkata, kami pernah sahur bersama Nabi, kemudian beliau bangkit untuk sholat. Kemudian Anas berkata, berapa lama antara azan dan sahurnya? Kemudian Anas menjawab, sekedar membaca 50 ayat. Jadi sahurnya Rasulullah dengan azan subuh itu sekitar 50 ayat. Ketika dicoba dihitung, dikonversikan ke menit, maka perkiraannya adalah kurang lebih berapa? 10 sampai 15 menit. Di Indonesia akhirnya dikasih nama imsak. Sebenarnya itu singkatan dari tanbihul imsak, peringatan berpuasa. Belum mulai, cuma siap-siap. Yang afdol kita sudah berhenti di waktu imsak. Kenapa? Ini dipertegas lagi. Wasunnatu ayyakuna bainahu wa bainal fajri qadra 50 ayah. Sunnah jarak antara sahur dan fajar subuh adalah sekadar 50 ayat, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ustadz, saya bangunnya terlambat, bangunnya pas imsak, boleh nggak sahur? Boleh. Tapi kalau sudah bangunnya tidak terlambat, lebih baik sudah berhenti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, itu baru muqaddimah. Sampai di sini, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau didiskusikan? Monggo, Bapak Ibu. Ada? Ibu-ibu belum? Bapak-bapak? Kalau sudah jelas kita akhiri saja. Gak ada? Ya sudah, saya kasih pertanyaan kalau gitu. Sekarang, kalau seandainya ada orang jam 10 malam dia makan, pertanyaannya, makan yang dilakukan di jam 10 malam itu disebut sahur atau tidak? Halo? Ada kadang-kadang saya tak sahur duluan, jam 11 malam makan, niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhulillahi ta'ala. Pertanyaannya, makan yang dilakukan jam 11 malam, jam 10 malam, jam 9 malam disebut sebagai sahur atau tidak? Halo? Tidak. Lah terus yang disebut sahur kapan? Hah? Jam 3? Ya sudah, tak naikkan sedikit, jam 1 malam saya makan malam, pada waktu itu disebut sahur atau tidak? Apa yang membedakan? Jadi kalau kita ingin mendapatkan fadilah sahur, maka kita harus paham sahur itu dimulainya kapan. Ternyata para ulama memberikan penjelasan. Nah ini, sahur itu ternyata mulainya adalah di pertengahan malam. Artinya apa? Kalau misalkan ada orang sahur tidak dimulai di pertengahan malam, misalnya mulainya jam 10 malam, itu belum masuk pertengahan malam, maka itu tidak dapat fadilah sahur, tapi itu disebut sebagai makan malam. Jam 11 malam saya tak sahur, mau niat sampai berbusa mulutnya, nawaitu shauma ghadin dan seterusnya, itu bukan dapat fadilah sahur, tapi disebut makan malam. Tapi kalau mulainya dari pertengahan malam sampai sebelum subuh, maka itu baru disebut sahur. Jadi waktu sahur itu antara pertengahan malam dan sebelum subuh. Jam 1
sudah dapat fadilah sahur. Jam 2 dapat fadilah sahur. Jam 3 dapat fadilah sahur. Jam 4 yang penting belum masuk waktu subuh, maka itu masih disebut sahur, dapat fadilah sahur. Dan sahur itu hukumnya sunnah, gak wajib. Yang afdol sahur itu adalah diakhirkan waktunya, meskipun boleh jam 1, jam 2, jam 3. Yang afdol adalah mengakhirkan sahur. Wa yusannus sahur wa ayyu akhirahu ma lam yaqa fi madhinnati syakki. Dan disunnahkan sahur dan mengakhirkannya selama tidak berada pada waktu yang ragu, apakah sudah masuk subuh atau belum. Makanya Rasulullah mencontohkan tadi sekitar berapa menit? 10 sampai 15 menit, kurang lebih 50 ayat. Nah ini, fattafaqa ashabuna wa ghairuhum minal ulama ala anna sahur sunnatun wa anna ta'khirahu afdal. Ulama mazhab Syafi'i dan ulama lainnya sepakat bahwa sahur salah satu sunnah Rasul, jadi hukumnya sunnah dan mengakhirnya lebih utama. Karena kalau kita mengakhirkan, tenaga itu semakin banyak. Meskipun jam 1 tetap dapat fadilah sahur, cuma kan sudah mulai hilang tenaga itu, lumayan 2, 3, 4 sudah hilang itu tenaganya. Tapi kalau mengakhirkan itu jauh lebih afdol. Untuk waktunya dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, waktu sahur baina nisfil lail wa tulu'il fajr. Waktu sahur pertengahan malam dan terbitnya fajar. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau niat Ramadan habis buka puasa ba'da maghrib, saya niat langsung nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Biasanya kalau kita kan melakukannya setelah sholat tarawih. Lah saya lakukan habis sholat maghrib. Pertanyaannya, niat saya sah atau tidak? Dari tadi sah. Pede banget ini. Sah atau tidak? Apakah harus nunggu pertengahan malam atau tidak? Bedanya kalau niat Ramadan itu batasnya lebih panjang, mulai dari ba'da maghrib sampai sebelum subuh. Oke, kita simpulkan. Kalau niat Ramadan bisa dimulai dari ba'da maghrib sampai sebelum subuh. Kalau sahur kita akan dapat fadilahnya mulai dari pertengahan malam sampai sampai sebelum subuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nanti banyak kasus-kasusnya itu. Ustadz, kalau berbuka yang afdol itu makan apa Ustadz? Cara berdoanya gimana Ustadz? Kalau seandainya saya berbukanya nggak pakai minum, nggak pakai kurma, tapi langsung berhubungan suami istri, sudah siap? Allahu Akbar, sah atau tidak? Banyak kasus-kasus tentang masalah yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum dilanjut sampai di sini, apakah sudah ada pertanyaan atau belum? Ya, saya belum aja. Kok tumben ya? Biasanya paling aktif. Ada pertanyaan? Belum? Oke, kalau belum kita lanjut lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekarang kita masuk ke bab puasa, bab niat puasa Ramadan. Kok waktu sahur? Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab Safinatun Najah itu disebutkan faslun arkanuhu salasatu asya. Rukun-rukun puasa itu ada 3.
Yang pertama adalah an-niyatu lailan likulli yaumin fil fardhi. Niat pada malam hari untuk setiap hari dalam puasa yang wajib. Yang kedua adalah wa tarku kulli muftirin dzakiran ghaira jahilin wala ma'dzurin. Meninggalkan semua hal yang membatalkan puasa dalam keadaan sadar, tidak karena ketidaktahuan dan tidak karena adanya uzur. Yang ketiga adalah was-shaim, adanya orang yang berpuasa. Jadi ini dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan tentang rukun dari puasa. Rukun itu artinya hal pokok. Kalau salah satu rukun tidak ada, maka puasanya tidak sah. Lupa tidak niat misalkan, sama sekali nggak ada terbesit dalam hati kita untuk berpuasa Ramadan, maka puasa tidak sah. Dan batasnya itu dari ba'da maghrib sampai sebelum subuh. Ustadz, saya ingatnya pas azan subuh, apakah bisa niat? Nggak bisa, sudah tidak sah. Ustadz, saya niatnya jam 5 pagi, apakah bisa? Tidak sah. Karena kalau puasa Ramadan itu termasuk puasa wajib, dan puasa wajib itu harus dilakukan di malam hari niatnya. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh dilakukan, yang penting sebelum tergelincir matahari. Sebelum masuk waktu duhur itu boleh. Jam 7 pagi, yang penting belum makan, itu boleh. Jam 10 pagi, jam 11 pagi, yang penting belum makan, maka boleh. Dan belum masuk waktu duhur. Tapi kalau paginya sudah makan soto, terus habis itu nyemil donat, habis itu minum STMJ, jam 11 wis tak puasa sunnah, gak bisa ya, wis kenyang puasa sunnah. Jadi bedanya niat puasa wajib dan puasa sunnah itu kayak gitu. Dan kalau kita puasa wajib, wabil khusus puasa Ramadan, kok lupa nggak sama sekali niat. Jadi yang dimaksud niat itu bukan yang nawaitu shauma ghadin, itu lafadz saja itu. Kalau yang nawaitu shauma ghadin itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu tetap melintaskan dalam hati, besok saya puasa Ramadan. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nanti dilafalkan bareng ketika habis tarawih, jangan cuma melafalkan, habis dituntun oleh Imam Nawaitu sama Ghadin an Adaih dan seterusnya, langsung lintaskan besok saya puasa Ramadan. Itu yang masuk rukun. Tetap harus dilintaskan dalam hati, besok saya puasa Ramadan, baru sah. Ustadz, saya sama sekali nggak ingat, nggak sahur, ya nggak niat sama sekali, ya nggak ngelafalkan, ya nggak melintaskan dalam hati, gimana puasa saya? Tidak sah. Apakah boleh saya sarapan? Gak boleh. Apakah boleh saya makan siang? Gak boleh. Jadi kalau kita lupa niat, gak boleh makan sama sekali. Tetap menahan mulai dari subuh sampai maghrib. Rugi. Wis gak sah, gak boleh makan dari subuh sampai maghrib. Wajib qadha. Itu kalau kita lupa niat. Makanya akhirnya Imam Al-Qalyubi di dalam kitabnya itu mengatakan supaya itu tidak terjadi, maka nanti bisa dipraktekkan niatnya double. Jadi Imam Qalyubi itu menjelaskan di dalam kitabnya, apa keterangannya? Keterangannya adalah ini. Belum muncul. Enggak muncul. Oke, saya munculkan. Kenapa nggak mau pergi ini? Betah ini ya. Belum keluar, Jal. Wis keluar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wis. Imam Al-Qalyubi itu mengatakan seperti ini. Disunnahkan pada malam pertama bulan Ramadan untuk niat berpuasa sebulan penuh untuk mengambil manfaat pendapat Imam Malik pada suatu hari yang lupa untuk berniat di dalamnya.
Karena beliau menganggap niat tersebut mencukupi bila lupa niat pada malam-malam berikutnya di semua malam Ramadan. Imam Qalyubi itu bermadzhab Syafi'i, tapi menyarankan bagi kita supaya nanti jaga-jaga di pertengahan Ramadan lupa nggak niat, biar tetap sah. Nanti di awal Ramadan katanya niatnya double. Nah, kalau madzhab Syafi'i itu kan niatnya tiap malam. Tiap malam niat, tiap malam niat, tiap malam niat. Tapi kalau mazhab Maliki niatnya cukup satu malam, di malam pertama. Saya besok puasa Ramadan 1 bulan penuh. Wes, berikutnya nggak usah niat, sudah sah. Makanya Imam Qalyubi untuk jaga-jaga katanya niatnya double. Untuk yang jadi imam pertama dari tarawih nanti dituntun. Yang pertama niat puasa sebulan penuh. Contoh lafalnya seperti ini. Nawaitu shauma jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati taqlidan lil imami Malik fardhulillahi ta'ala. Dituntun jamaahnya. Di samping membaca lafaz, lintaskan dalam hatinya. Besok saya puasa Ramadan sebulan penuh. Terus niat berikutnya setiap malamnya nawaitu shauma ghadin ana ada fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhulillahi ta'ala. Baru kalau misalkan kita sudah mengamalkan dua niat ini, kalau seandainya kok suatu hari lupa nggak niat, maka niat kita, puasa kita tetap sah karena kita sudah niat 1 bulan penuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo Mas, silakan. Ya, apakah kalau misalkan ada uzur, misalkan haid untuk wanita gitu ya, atau musafir misalkan dia tidak puasa, apakah tidak berlaku? Tetap berlaku, tapi usahakan itu kan cuma jaga-jaga ya, bukan berarti kita pakai mazhab Maliki cuma jaga-jaga lupa. Jadi yang dimaksud 1 bulan penuh ya selama bulan Ramadan ya, jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 29, meskipun di tengah uzur kan kita sudah niat untuk 1 bulan penuh, jadi tetap berlaku. Tapi tetap meskipun sudah sebulan penuh kita tetap niat tiap malamnya. Itu cuma jaga-jaga. Musafir kan boleh tidak berpuasa. Musafir itu boleh tidak berpuasa, tapi ada syaratnya. Kalau mau langsung tidak puasa, syaratnya musafir itu berangkatnya sebelum subuh. Langsung boleh tidak makan itu. Misalkan ada orang mau berangkat jam 3 pagi. Jam 3 itu kan belum subuh, itu sudah boleh nggak berpuasa, langsung aja makan, sarapan, makan siang. Tapi kalau orang yang mau melakukan perjalanan dia itu berangkatnya setelah waktu subuh, jam 7 pagi, jam 8 pagi, maka dia wajib tetap niat berpuasa. Di perjalanan ya berpuasa. Kalau seandainya dia nggak kuat, baru boleh berbuka. Lah ada orang jam 8 pagi makan, loh kamu kok makan? Loh saya mau perjalanan. Loh jam berapa berangkatnya? Nanti habis isya. Loh berangkatnya habis isya, wis makan dari pagi. Ya nggak boleh. Jadi tetap ada aturannya. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ini kayaknya jelas semuanya ya, karena tiap tahun dilakukan. Ada? Belum? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini tentang saya nanya tadi. Oh, monggo monggo. Ya ngapunten, ini mungkin penting ya untuk ditanyakan karena kalau di Al-Baqarah 183 itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang dipakai diksinya itu adalah siam. Tapi kenapa ketika kita berniat nawaitu saumagadin gitu, kok enggak pakai siam gitu. Nah, terima kasih Ustaz. Ya. Saum dan siam. Saum itu secara umum.
Jadi saum itu maknanya secara umum artinya menahan, tapi menahan macam-macam. Menahan berbicara. Itu juga ya saum. Makanya dalam Al-Qur'an tentang puasanya Maryam pakai kata saum. Berpuasa untuk tidak berbicara. Nah, siam itu meskipun jamak itu khusus. Ya, kalau misalkan besok kita pakai kata saum, saya puasa nawaitu sauma ghadin, kan besok. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani, puasa yang dilakukan di bulan Ramadan, kan menunjukkan ke sesuatu yang khusus, yaitu puasa yang tidak makan, tidak minum, yaitu menunjukkan ke siam. Faham enggak maksudnya? Oke, pelan-pelan. Tentang, sebentar saya buka teks kitabnya. Ini soalnya file wakeh, jadi pelan. Tentang kitab fikih puasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fikih puasa, fikih puasa. Allahu Akbar. Duh, nggak muncul. Nggak muncul jalan. Jadi di dalam Al-Quran ketika Siti Maryam itu berpuasa, nanti bisa dicek, itu menggunakan kata sauman ya, itu artinya berpuasa. Berpuasa dalam arti secara bahasa. Kita tidak berbicara, yaitu namanya puasa. Puasa berbicara. Kita tidak berjalan, itu juga namanya puasa. Berarti puasa untuk tidak berjalan. Intinya menahan sesuatu, itu puasa artinya. Makanya pakai kata saum, itu masih khusus. Tapi kalau khusus Ramadan itu pakai kata siam, menunjukkan kepada kalimat, yaitu Ramadan itu dilakukan di bulan Ramadan. Makanya dalam ayat yang berbunyi kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, karena itu menunjukkan kepada puasa Ramadan. Loh, kenapa kok niat ketika kita melakukan kok pakai saum? Ya karena sudah di situ sudah menunjukkan akan dilakukan di bulan Ramadan. Puasa yang secara umum dilakukan di bulan Ramadan yaitu menunjukkan kepada puasa Ramadan. Nawaitu sauma ghadin, saya niat besok berpuasa. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri, dan puasa ini nanti untuk melakukan kewajiban bulan Ramadan. Berarti kan sudah jelas itu menunjuk kepada apa? Kekhususan puasa yang dilakukan di bulan Ramadan. Apa itu? Ya sudah, itu berarti puasa Ramadan. Jadi yang saum itu secara umum ya, seperti puasanya Siti Maryam, puasa yang menahan dari segala macam itu pakai saum. Kalau siam yang kita lakukan seperti menahan diri, tidak makan, tidak minum dari hal yang membatalkan puasa yang dilakukan di bulan Ramadan, itu bedanya. Cuma teksnya nggak bisa muncul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Ya, monggo Bah, silakan. Batasan imsak. Batasan imsak. Apakah yang di radio? Oh ya. Tentang batasan imsak, apakah kita nunggu di radio? Ya, kalau radionya cocok sesuai jadwal, nggak masalah. Ya, takutnya di radionya telat juga.
Kemarin itu ada pertanyaan di Masjid Al-Marwah, Ustadz, kalau misalkan waktu buka azannya itu beda antara masjid satu dengan masjid yang lain, yang mana yang harus saya ikuti? Apakah masjid terdekat? Ya belum. Kalau masjid terdekatnya kecepatan ya nggak boleh diikuti. Azan maghrib jam 18.00. Lah Masjid At-Taubah ternyata jam 18 kurang 5 sudah azan. Meskipun dekat nggak boleh diikuti. Loh yang jauh cocok pas waktunya 18.00. Lah itu yang diikuti. Jadi bukan terdekat atau terjauhnya, tapi masuk waktu atau tidaknya. Makanya kan sekarang sudah mulai canggih. Kalau dulu memang nggak canggih. Karena sekarang sudah canggih, tinggal dicek. Apalagi sudah ada jam yang di atas jam digital, sehingga ya hampir semuanya barengan. Ya, ada yang biasanya dijadikan radio biasanya ya. Radio yang biasanya diputar itu cocok apa enggak? Ada yang tahu? Cocok enggak kalau waktu maghrib misalkan? Kalau memang cocok enggak masalah. Tapi ya kita cek. Kalau sudah masuk waktunya baru diperbolehkan berbuka atau berhenti sahur ya. Jadi imsak itu ya kita cek jadwalnya sesuai dengan jadwal yang di HP boleh. Kalau misalkan di radionya memang terkenal itu yang paling cocok waktunya, boleh dijadikan dasar. Gitu Bagi. Jadi tidak tergantung dekat atau tidaknya, karena ada yang kadang-kadang lambat. Harusnya sudah waktunya azan subuh, ternyata nggak azan-azan. Masa kita mau makan terus? Azannya ternyata baru 4:30. Enggak, jadi bukan azan, masuk waktu subuh itu yang dijadikan dasar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Belum? Ya, monggo Mas, silakan. Ya, belum masuk sudah masuk waktu maghrib ke adzan-adzan karena mungkin muazzinnya lupa ya, atau buka dulu. Lah iya, muadzin itu afdolnya apa namanya? Dibuka dulu. Loh, Ustaz kan belum azan. Bukan azan yang dijadikan dasar, tapi masuk waktu. Jam 18 sudah masuk waktu, harus minum. Ya cukup minum, makan besar muadzin minum, makan. Yang lain kan nungguin. Ya, minum. Habis minum azan. Yang penting sudah masuk waktu. Gitu, ya. Kita juga gitu. Terus masuk waktu, kok nggak azan-azan? Ternyata dicek ke Masjid At-Taubah, sih makan ya. Ya kelamaan. Dan juga ketika kita berbuka, itu yang sering terjadi kesalahan. Ketika azan terdengar, langsung biasanya yang dibaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ternyata itu tidak sesuai dengan keterangan dari para ulama. Kalau keterangan dari para ulama itu cara berbuka yang tepat adalah seperti ini. Ketika terdengar azan, yang dibaca sebelum kita membatalkan, tapi baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baca doa makan, Allahumma barik lana. Jangan sampai salah, fi rajabah wa sya'bana. Wes selesai itu ya. Doa makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Baru kita makan kurma misalkan 3. Baru minum. Setelah selesai baru kita doa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Baru sholat. Setelah selesai sholat makan besar. Dan ini dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in. Wa yusannu ayyakula aqibal fitri Allahumma lakasumtu ila akhirih. Dan disunnahkan berdoa setelah berbuka.
dengan mengucapkan Allahumma lakasumtuh dan seterusnya. Tapi yang biasa kita lakukan, terdengar adzan langsung Allahumma lakasumtuh wa bika amantuh. Ya sah-sah saja, cuma kebalik nggak dapat kesunahan. Ya tetaplah berpahala daripada nggak doa sama sekali. Jadi yang benar urutannya seperti ini. Terdengar adzan langsung dibaca bismillah. Habis bismillah baca doa makan. Kurma atau minum tok, baru sholat dulu, baru sebelum sholat ya kita tutup dulu Allahumma lakasumtuh. Jadi setelah berbuka ya, makanya bentuknya itu fi'il madi bentuknya ya, Allahumma ya Allah lakasumtuh, bagimu aku telah berpuasa. Loh, telah berpuasa berarti kan sudah dibatalkan puasanya. Sudah betul Bu kayak gitu? Sudah wes bener. Ada yang masih langsung Allahumma lakasumtuh? Oh. Bapak-bapak sudah benar? Nah nanti bisa diperbaiki. Loh yang kemarin gimana Ustadz? Salah apa benar? Sah apa enggak? Ya tetap sah. Cuma kan alangkah baiknya kalau disesuaikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Oke, ini ada dua, silahkan. Yang mana dulu? Ada bapak yang pegang mic sama ibu, silakan ibu dulu. Sebentar Mbak. Ustadz bertanya, apa dalam keadaan puasa Ramadan terus bepergian musafir yang diperbolehkan untuk yang mendapat rukhsah keringanan boleh tidak berpuasa itu ukurannya apa gitu loh? Jauhnya apa lamanya perjalanan? Terima kasih. Ya. Untuk orang yang bepergian yang dapat rukhsah tidak berpuasa itu jauhnya perjalanan atau lamanya perjalanan. Saya ke Cito tapi jalan kaki, lama itu. Ya, saya ke Jakarta, ke Bali, 1 jam naik pesawat. Mana yang bisa dikatakan sebagai musafir? Dalam kitabnya para ulama yang dijadikan rujukan adalah jaraknya. Kalau sudah mencapai kurang lebih 81 km, maka ada rukhsah untuk tidak berpuasa. 81 km itu berangkatnya. Saya ke Madura, langsung 81. Bukan yang bolak-balik. Saya berangkat 40, baliknya 40 Ustaz. Atau nge-grab ya, Gojek muter-muter Ustaz, ini wes 500 km muter tapi nggak ketemu tujuannya, itu bukan musafir. Jadi yang jelas tujuannya kemana, yang dihitung berangkatnya berapa jaraknya, bukan berangkat perginya, dan jaraknya minimal kurang lebih 81 km meskipun ditempuh dengan kecepatan penuh. Misalkan ada pintu Doraemon, nyampenya cuma 1 detik, nyampe, tapi jaraknya 81 km. Atau naik pesawat, ya, misalnya ke Bali 1 jam, ke Jakarta berapa jam, itu kan jaraknya sudah lebih dari 81. Maka boleh untuk tidak berpuasa dengan ketentuan berangkatnya sebelum waktu subuh. Loh Ustadz, keretanya ini jam 7 Ustaz, ya sudah berangkat aja jam 3, nongkrong aja di terminalnya, di stasiunnya, ngopi, ngerokok, yang penting keluar dari rumah. Nah kalau keluarnya dari rumah, kita melakukan perjalanannya setelah subuh, tak sholat subuh dulu, ya sudah, tetap kita wajib berpuasa. Keluar dari rumah, melakukan musafir, perjalanannya itu sebelum subuh, itu sudah boleh tidak berpuasa. Apakah boleh Ustaz kalau saya tetap berpuasa? Boleh. Ya, itu cuma keringanan, tapi wajib qadha. Ustadz ganti fidyah boleh bang enggak? Soalnya ada yang bertanya, Ustadz saya beberapa tahun ini tidak berpuasa Ramadan, saya pengen taubat Ustadz, apakah boleh saya ganti fidyah? Enggak boleh, tetap wajib qadha. Yang boleh mengganti dengan fidyah salah satu contohnya orang yang sudah tua renta, gak mampu berpuasa, katanya dokter ini wis gak bisa ini kalau berpuasa, mau nunggu sampai tahun depannya nggak bisa, sudah nggak ada kesempatan
untuk berpuasa memang nggak mampu, maka setiap harinya boleh mengeluarkan fidyah. Fidyah itu apa? 1 mud makanan pokok. Ukurannya berapa? 6,75 ons. Kalau dibulatkan 7 on. Gampangnya 1 kilo. Bentuknya apa? Makanan pokok, beras, tidak boleh diuangkan kalau dalam mazhab Syafi'i. Nah, yang terjadi di masjid-masjid ini fidyah saya ngasih uang, itu berarti harus merujuk pada pendapat mazhab Hanafi. Kalau kita merujuk mazhab Hanafi nggak boleh separuh-separuh, harus full, karena nggak boleh talfik, mencampur aduk. Kalau mazhab Hanafi ukuran fidyahnya sama dengan ukuran zakat fitrah. Kalau misalkan mau diuangkan, kalau dalam mazhab Hanafi ukurannya sama kayak zakat fitrah, 3,8 kali harga kurma. Kalau mau harga gandum 1,9 kali harga gandum, itu baru sebagai fidyah atau sebagai zakat fitrah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh diuangkan, tapi dengan makanan pokok, dan itu pendapat jumhur ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan mazhab Maliki. Wanita hamil, wanita menyusui, banyak ibu-ibu seenaknya gak puasa, cuma bayar fidyah. Padahal kan nggak ada pendapat yang mengatakan cuma diganti fidyah. Yang ada itu qodok saja atau qodok plus fidyah. Kalau ada wanita hamil dia tidak berpuasa karena khawatir keadaan dirinya, cukup qodok nanti. Kalau ada wanita hamil tapi dia khawatirnya kepada anaknya, qodok plus fidyah. Yang ada gitu. Nggak ada bayar cuma fidyah tok. Yang jadi masalah itu, Ustadz, saya hamilnya tiap tahun. Wah, ini suaminya nggak tahu diri, tiap tahun kok dihamili. Bedanya suami dengan istri itu, kalau istri hamil bisa cuti melahirkan, cuti hamil bisa. Tapi kalau suami nggak bisa, cuti menghamili itu nggak bisa. Ya, bedanya gitu. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Ustadz mau tanya itu ya, untuk surat Al-Baqarah mengenai puasa kan, ya ayyuhalladzina amanu, itu kan untuk orang-orang yang beriman ya. Kalau berarti kan khusus orang-orang yang beriman Ustadz ya, itu maksudnya itu ya, misalnya Islam tapi bukan beriman gitu, berarti tidak wajib itu Ustadz. Kan ini acuannya kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu Ustadz ya. Yang kedua, misalnya ini Ustadz ya, ada teman saya itu kerjanya itu kan daerah Malang itu. Itu apa, berangkatnya itu misalnya ya sebelum subuh Ustadz ya. Itu kan aktivitasnya itu tiap hari itu. Apa itu juga dikatakan musafir? Gitu aja sudah, terima kasih. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil adalah orang beriman, berarti gak semuanya Islam wajib gitu ya. Oh, enak ini. Oh. Berapa orang nanti gak wajib? Yang wajib itu orang Islam. Syaratnya itu orang Islam wajib berpuasa. Tapi yang dipanggil ini sebagai bentuk panggilan sayang dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Orang yang beriman akan terpanggil, langsung melakukan. Bukan berarti yang Islam terus kemudian saya nggak beriman Ustaz, Islam cuma Islam toh, Islamnya KTP. Tapi insya Allah kalau misalkan Islam akan masuk surga pada akhirnya, termasuk yang Islam KTP. Tapi yang masuk surga adalah KTP-nya. Hati-hati loh ya, dikira malaikat itu bodoh. Oh kamu Islam KTP, ya wes mana KTP-mu? Orangnya masuk neraka. Jadi beda antara Islam dan iman. Dalam kitab Tanqihul Qaul, syarah dari kitab Lubabul Hadis tentang keutamaan iman, ya Ustaz ya, Ustaz kan bahas. Nanti tanyanya kau Ustaz Haryadi, yang bahas kok tentang keutamaan iman. Di situ dibahas bahwa orang yang beriman pasti dia Islam. Sedangkan orang Islam belum tentu dia
beriman. Kadang-kadang cuma ngaku-ngaku saja. Terus kewajiban berpuasa atas siapa? Atas orang Islam. Tapi biasanya yang terpanggil adalah orang-orang yang beriman. Makanya yang dipanggil, hei orang yang beriman, ayo puasa. Untuk yang nggak beriman, ya nggak hai. Gitu. Nah kok kebetulan yang ditanya masalah ini menyambung ke Abah Abu tadi yang nanya, apa bedanya sama saum? Itu ada di dalam Al-Quran surat Maryam, ada ayat 26, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yaum insiya, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa. Jadi puasanya Siti Maryam yang tadi itu puasanya beda dengan kita, puasa tidak berbicara. Aku berpuasa untuk Tuhan yang maha pengasih, maka aku tidak berbicara dengan siapapun hari ini. Jadi kalau pakai kata saum itu umum ya, kalau siam itu khusus ya. Jadi tidak hanya orang beriman saja, kewajibannya nanti ada syarat-syaratnya. Rukun puasa itu salah satunya niat, dua menghindarkan diri dari hal yang membatalkan puasa, yang ketiga orang yang berpuasa. Nah orang yang berpuasa ini ada kriterianya, Islam, yang kedua mampu, yang ketiga berakal sehat. Nah baru kalau misalkan tidak berakal sehat, baru dia tidak wajib puasa. Makanya Bapak Ibu nggak boleh suudzon, kok pagi-pagi di bulan Ramadan ada kaki berbaris di warung kopi nggak ada kepalanya ya. Jangan sampai suudzon, ya kita husnudzon, oh mungkin saja dia bukan orang Islam, maka gak wajib. Oh mungkin saja dia orang yang sedang sakit, gak wajib. Oh mungkin dia gak punya akal alias sakit jiwa, jadi gak sakit. Bahkan kalau orang yang sakit jiwa, orang gila, pernah saya jelaskan di sini, seandainya lahirnya gila, selama hidupnya dia gila, meninggal dalam keadaan gila, pada akhirnya nanti akan masuk surga. Makanya ibu nanti kalau pengen masuk surga nggak pakai sholat, nggak pakai zakat, jadi orang gila. Loh orang gila itu masuk surga, kenapa? Dia nggak pernah berbuat dosa. Seandainya berbuat dosa nggak dinilai, nggak dicatat oleh malaikat. Makanya kalau pengen bebas dari catatan malaikat, ya sudah. Ya gilanya tapi dari awal, nggak sekarang. Gilanya sekarang nyalonkan DPR gagal gila, ya. Nyalonkan kepala desa gagal gila, uang jalan diminta lagi. Gak boleh. Satu. Yang kedua apa tadi Bu? Malang. Rutin itu. Nah, rutin. Perjalanannya rutin Ustadz karena kerjanya di Malang. Berangkatnya sebelum subuh. Malang ke sini jaraknya 2 jam, bukan jamnya, jarak. Jaraknya 80 kilo. 80, sudah mencukupi. Di atas 82 lah katakan gitu. Sudah mencukupi, apakah boleh? Boleh. Silakan, yang penting nanti siap di luar Ramadan mengkodok. Lah yang jadi masalah kayak gitu, ngodok kalau misalkan puasa sendirian itu gak mampu loh. Kita itu mampu puasa 1 bulan penuh karena ada temennya bareng-bareng. Bahkan kalau seandainya jamak qashar tiap hari, silahkan, yang penting memenuhi syarat. Jaraknya 81 misalkan, dia mau jamak qashar boleh, meskipun jadi rutinan tiap hari. Termasuk mau puasa, Ustadz karena saya berangkatnya subuh, saya sekarang nggak puasa, ya silahkan, kan sudah memenuhi. Besoknya nggak puasa, sebulan nggak puasa, tapi nanti di bulan Syawal, di bulan berikutnya dia wajib qadha sendirian, justru memberatkan ya. Tapi boleh kok, sewaktu-waktu dia nggak mampu, boleh ambil keringanannya. Kan bukan kewajiban untuk tidak berpuasa kan, cuma keringanan jika dia memang tidak mampu dan dia tidak ingin berpuasa dengan syarat-syarat yang berlaku. Berangkatnya sebelum subuh, jaraknya sudah masuk. Nah, nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaan terakhir? Sudah jam 6 soalnya. Cukup ya?
cukup, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan, disampaikan ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.